Halo guys, kata-kata hari ini sesulit apapun tugasnya tetap jalani. Belum bisa libur karena masih banyak tugas. Liburnya dinanti, soalnya lagi ngejar deadline. Guys, sesulit apapun tugas perkuliahan, jangan jantung diri ya di kosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi amma ba'd. Sama-sama kita hormati kakak kita sayangi teman-teman sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, serta kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam tak lupa pula kita curahkan, kita limpahkan kepada seorang pahlawan yang tak pernah makan lagi, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, seorang proklamasi yang tak pernah menggunakan dasi, yaitu baginda kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dapat menikmati dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh teknologi, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baiklah, saya di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul kematian. Nah, di mana teman-teman semuanya, kematian itu adalah kepastian, yang mana ia bukan mungkin, bukan pilihan siapapun kita, mau kita kaya, mau kita miskin, pejabat, atau rakyat tua, muda, semuanya akan menghadapi kematian. Yang mana dalam surat Al-Imran ayat 185 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalanya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ia sungguh telah beruntung. Kehidupan di dunia itu tidak hanya lain kesenangan yang memperdayakan. Di mana teman-teman, ayat ini menjadi pengingat bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Dunia itu adalah untuk beramal, tempat untuk menanam, sedangkan akhirat adalah tempat menuang dan tempat menerima balasan. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita menyadari bahwa kematian bisa datang kapan saja, baik itu pagi, siang ataupun malam, maka apa yang kita siapkan untuk menghadapinya? Apa kita masih tenggelam dalam maksiat, atau sudah kita bertobat dan memperbaiki diri kita? Nabi Muhammad SAW bersabda, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Mengapa Nabi menyuruh kita mengingat kematian? Karena dengan mengingat kematian, hati kita menjadi lunak. Kita menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak atau berbuat untuk memperbaiki diri kita. Bayangkan teman-temanku sekalian, saat nyawa kita mulai dicabut, ketika mata tak lagi terbuka, mulut kita sudah terkunci, tak hanya amalan yang menyertai kita ke alam kubur. Tidak ada harta, tidak ada jabatan, tidak ada keluarga, tidak ada ketenaran yang bisa menolong kita. Yang kita bawa hanyalah amal, iman dan amal soleh. Maka dari itu, teman-teman sekalian, marilah kita mempersiapkan diri, bekal terbaik, memperbanyak taubat, tingkatkan sholat, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan janganlah menunda-nunda dalam kebaikan. Ingatlah, kita tidak tahu kapan kematian itu menjemput. Entah kita lagi bersenang-senang, kita lagi bekerja, ataupun kita dimanapun itu bisa jadi kematian kita. Teman-teman, sebelum saya mengakhiri, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu.
Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang panas, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadapi ilahi. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Ingatlah teman-temanku sekalian, dunia ini hanya sementara, tempat kesenangan. Di akhirat itu kekal selamanya. Maka dari itu kita memperbanyak amal ibadah kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata atau kekurangan yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan pantun, anak ayam di dalam sangkar, melihat ibunya di atas pagar. Saya ini masih pelajar, jadi wajar masih belajar. Saya akhiri dengan nasrun minallahi wa fatulin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton.